Sampurasun Balat Kuta. Perkenalkan, nama saya Gemarifa Ramadhanu dari KM 4204. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi dari Kampung Adat Kuta. Yang pertama dimulai dari hasil analisis SWOT, yaitu SRANGE. Pertama, Kampung Adat peraih penghargaan Kalpataru pada tahun 2002 sebagai penyelamat lingkungan. Yang kedua, terdapat hutan keramat yang dinamakan Luwung Gede seluas 30 hektar. Yang ketiga, salah satu kampung yang aktif dan berpotensi di Jawa Barat dengan populasi kurang lebih 259 jiwa. Yang keempat, hutannya yang masih asri dikarenakan tidak boleh ditebang sama sekali. Yang kelima, olahan dari hasil alam seperti aren dan kopi. Lalu ada weakness. Weaknessnya ini yang pertama, akses menuju Kampung Adat Kuta yang jauh dan sulit untuk diakses. Yang kedua, hasil bumi yang belum terkonsep dan belum diolah dengan baik. Jadi di sana hasil buminya masih diolah dengan sistem home industry. Lalu ada opportunities. Yang pertama adalah pemerintah mendukung program One Village, One Product dan One Village, One Company di Kampung Kuta. Dan Kampung Kuta ini sendiri bekerja sama dengan salah satu universitas lokal yang berada di Ciamis untuk membantu dalam publikasi media sosial. Lalu ada trade, yaitu kampung adat lain yang terletak di Jawa Barat memiliki potensi sumber daya alam yang sama. Yang kedua, Kampung Kuta belum menjadi top of mind dalam pariwisata di Jawa Barat. Lalu selanjutnya adalah out positioning dari Kampung Adat Kuta, yaitu Kampung 1001 Pamali. Banyak masyarakat lebih mengingat tentang kampung ini sebagai kampung yang cukup mistis, padahal tujuan pantangan tersebut untuk menjaga keasrian dan keaslian dari Kampung Kuta ini. Lalu ada unique selling point yang dimiliki dari Kampung Adat Kuta, yaitu Luwung Gede, yang meraih penghargaan Kalpataru dan boleh dikunjungi oleh wisatawan dan masyarakat dengan adanya beberapa peraturan yang harus dipatuhi. Lalu unique selling point dan hasil analisis SWOT ini, maka terbentuklah positioning baru untuk Kampung Adat Kuta, yaitu Kampung Adat Penyelamat Hutan. Karena adanya hutan yang sangat asri dan terjaga kondisi serta keasriannya yang dinamakan Luwung Gede dan mendapatkan beberapa penghargaan pada tahun 2002. Selanjutnya ada brand touch point yang mana mendeskripsikan positioning Mahkota Bumi. Di antaranya yaitu yang pertama, menyajikan cerita dan mengangkat nilai-nilai adat Kampung Kuta. Yang kedua, pameran tradisi dan adat seperti tradisi Nyugu dan Babarit yang bertujuan untuk menjaga lingkungan. Yang ketiga, membuat campaign 1 bulan untuk selamanya yang mengajak masyarakat untuk menggunakan produk eco-friendly sehingga tidak mencemari lingkungan. Yang keempat, ada membuat campaign video mengenai gerakan menjaga hutan di sosial media sesuai dengan nilai adat Kampung Kuta. Lalu ada target audiens dari Kampung Kuta berdasarkan data dan jumlah wisata kampung adat mencapai 2 juta lebih wisatawan lokal. Mulai dari geografisnya di Jawa Barat dan Jawa Tengah, lalu demografisnya laki-laki dan perempuan generasi Z yang umurnya sekitar 17-25 tahun, lalu behavior mahasiswa pecinta alam, orang yang menyukai petualangan, akademisi. Selanjutnya kita masuk ke communication objektif, di mana terdapat what to say dan how to say. Apa yang akan disampaikan yaitu kearifan lokal dalam melestarikan hutan. Lalu ada how to say-nya. How to say-nya itu yang pertama, mengajak masyarakat untuk menerapkan kearifan lokal Kampung Adat Kuta dalam melestarikan dengan membuat program eco-friendly 1 bulan untuk selamanya. Lalu yang kedua ada mengedukasi masyarakat mengenai kebiasaan Kampung Adat Kuta, yaitu menjunjung tinggi kearifan lokal melalui pentas seni pada Urban Village 2020. Nah, ini dia nih, kompetitor besar dari Kampung Adat Kuta, yaitu Kampung Adat Naga. Mengapa sih Kampung Adat Naga? Karena dilihat dari sektor hutannya. Yang pertama, jauh dari kata modern. Yang kedua, sebagian besar dari masyarakat Kampung Naga bekerja sebagai petani dan berkebun. Yang ketiga, menjaga lingkungan sekitar mereka, terutama hutan. Yang keempat, masyarakat masih sangat tradisional. Dan yang kelima, adanya Luwung Gede. Lalu kita masuk ke filosofi dari logo Kuta. Yang pertama, dari konsep mahkotanya nih, diambil dari asal-usul geografi Kuta yang dikelilingi oleh tebing sehingga terbentuk seperti mahkota yang dulu disebut dengan mahkota. Oke, yang kedua ada bentuk daun pada ujung mahkota, yaitu mengangkat potensi alam yang kita bawa, yaitu hutan Luwung Gede dan segala nilai yang ada di dalamnya untuk menjaga alam. Lalu ada bentuk 2 tangan
yang sedang mengangkat daun diartikan sebagai masyarakat yang senantiasa menjaga kelestariannya alam. Lalu ada garis di bawah mahkota yaitu penyangga alam, diartikan sebagai manusia memiliki kewajiban untuk menuruti nilai-nilai alam yang berlaku, yaitu manusia membutuhkan alam, begitupun sebaliknya. Lalu konsep warna yang dipakai dalam logo mahkota ini ada dua, yaitu warna kuning dan warna Tosca. Warna kuning ini memiliki makna kehangatan yang menyenangkan, lalu warna Tosca ini memiliki makna penyelamat. Lalu kita masuk ke dalam bagian dari konsep maskot. Yang pertama, maskot yang berbentuk menyerupai bumi, karena nilai-nilai yang kami angkat difokuskan untuk menyelamatkan bumi. Yang kedua, peta. Peta yang berada pada bagian maskot tersebut melambangkan peta dari Jawa Barat dengan dominan bagian Ciamis dikarenakan letak dari Kampung Kuta. Yang ketiga, ada mahkota. Mahkota di sini kami gunakan dari logo yang dimiliki mahkota bumi sendiri, yang mengartikan asal-usul geografi Kuta. Lalu, warna dominan yang digunakan dalam konsep maskot ini yaitu warna navy, memiliki arti menarik perhatian dan membangun suasana. Lalu ada warna Tosca di peta Kuta yang berarti menyembuhkan dan mengendalikan emosi. Lalu ada aksara dengan menulis aksara yang mengartikan kita Kuta. Di sini kita menampilkan ciri khas Kuta yang menjadi pelindung alam. Selanjutnya ada kreatif strategi dalam storyboard City Overview. Scene yang pertama, opening animasi logo dari mahkota bumi. Scene yang kedua, menampilkan kelebihan dari lubang gede. Scene yang ketiga, menampilkan aktivitas pengambilan aren. Scene yang keempat, pengolahan aren. Scene yang kelima, spot foto khas Kuta. Scene yang keenam, menampilkan kebun kopi. Scene yang ketujuh, menampilkan aktivitas warga. Scene yang kedelapan, menampilkan rumah panggung. Scene yang kesembilan, menampilkan balai desa. Scene yang kesepuluh, menampilkan penghargaan Kalpataru. Scene yang kesebelas, penutup dan ada logo mahkota bumi. Lalu ada kreatif strategi dari storyboard brand activation. Yang pertama, scene yang pertama ini menggambarkan tempat awal Kampung Kuta. Scene yang kedua, narator akan meningkatkan kepada audiens untuk mengambil welcome drink oleh masyarakat Kampung Kuta yang memakai baju pangsi. Scene yang ketiga, narator akan memandu audiens untuk masuk ke dalam art installation terlebih dahulu yang terdapat di hall pertama Kampung Kuta. Scene yang keempat, beranjak ke booth selanjutnya yaitu games. Dalam booth games ini audiens akan diajak untuk bersenang-senang dengan permainan tradisional. Scene yang kelima, narator akan mengajak audiens beranjak ke booth yang ditunggu-tunggu yaitu booth kuliner. Scene yang keenam, narator akan mempersilahkan audiens untuk melakukan swafoto atau foto sepuas dan sekreatif mereka di foto booth yang berlatarkan Kampung Kuta. Scene yang ketujuh, di adegan yang terakhir, narator akan mengucapkan kalimat perpisahan kepada audiens yaitu hatur nuhun balet Kuta telah mampir ke acara kami. Lalu selanjutnya ada multisensory effect dari brand activation. Yang pertama itu adalah tes. Pengunjung dapat merasakan kuliner khas kampung adat Kuta yang menggunakan bahan-bahan seperti gula aren, singkong, dan kopi. Yang kedua, smell. Pengunjung dapat mencium aroma kopi saat mendatangi stand mahkota bumi. Yang ketiga ada touch. Pengunjung dapat melakukan interaksi dengan cara bersentuhan di booth kampung adat Kuta saat permainan games dan menekan tombol. Yang keempat ada sight. Dalam booth kampung adat Kuta ini, para pengunjung akan menyaksikan berbagai macam booth kreasi dari mahkota bumi seperti art interaction, berbagai macam permainan, booth kuliner, serta foto booth. Yang kelima ada sound. Pengunjung akan mendengar bunyi khas kampung Kuta seperti suara jangkrik dan burung-burung. Nah, untuk mengenal lebih dekat tentang informasi dari mahkota bumi, silakan lihat di sini. Dan terakhir, ada tagline dari mahkota bumi yaitu mahkota bumi kataku kita Kuta. Hatur nuhun.